Shalom, selamat malam guys. Welcome to Enjoy. Kita mau enjoy dalam Yesus Tuhan. Pada malam hari ini aku mau ngobrol suatu hal yang penting yang aku pengen sampaikan sama teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul lewat sosial media ini Tuhan Yesus. Kami mau bertumbuh menjadi serupa sama Engkau dan makin hari makin menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu dan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap senangkan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi aku mau ngobrol masalah dosa. Ya, dosa. Kita naikkan satu pujian dulu ya, buat Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kita pujikan dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengampunanmu pulihkanku, pengampunanmu sembuhkanku, pengampunanmu nyata dalam hidupku. Terima kasih. Kau masukku dengan darahmu, kau kuduskanku, kau sucikanku. Terpuji namamu, terpujilah kau Yesus. Untuk selama-lamanya kau kuagungkan. Sebab kasih-Mu, sebab cinta-Mu nyata dalam hidupku. Ya Aba,
Ya Bapa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir, kau tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, terima kasih. Kami akan menikmati firman-Mu. Urapi kami semua. Beri kami hati, telinga, lidah, seorang murid, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami makin rindu sama Engkau. Kami ingin menikmati Engkau lebih lagi. Berfirmanlah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, shalom. Apa kabar semuanya? Oh, pasti luar biasa. Aku mau angkat tema yang sering kita alami, teman-teman di sini. Yaitu aku mau angkat masalah dosa. Ya. Oke. Kita sudah ditebus sama Yesus, itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah betul-betul bebas dari dosa? Seharusnya ya, kita bebas dari dosa. Artinya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Tapi kenyataannya jujur, banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, mereka tetap jatuh bangun dalam dosa. Aku pengen share masalah bebas dari dosa. Ada janji-janji firman Tuhan buat kita. Kita buka dulu nih di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-8. Karena kita mempunyai begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita. Sampai akhir, Dia telah mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ingatlah selalu akan Dia yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihatnya yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Tuhan, dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Tabahlah menanggung didikan, karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak-anak yang sah, melainkan anak yang tidak sah. Keren banget, ada banyak ayat di sini kita bisa angkat. Cuma aku mau fokus gimana sih kita bebas dari dosa. Poin yang pertama, kita bebas dari dosa karena Yesus mengasihi kita. Ya, dan Yesus mengampuni kita. Tangkap ini. Yesus sayang sama kamu dan sayang sama aku. Dan Yesus mengampunimu dan mengampuniku. Itu ya dan amin. Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu buat menanggung semua dosa kita. Hukuman dosa diterima sama Tuhan Yesus sehingga kita beroleh pengampunan. Itulah kasih Yesus. Itu keren banget. Jadi di ayat yang kedua, Yesus pikul salib. Dia mau mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita, dan Dia akan selalu mengampuni kita. Di Roma pasal yang ke-5 ayat 8, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Lukas pasal yang ke-5 ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. 1 Timotius pasal yang pertama ayat ke-15, firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya, sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Matius pasal yang ke-26 ayat 27-28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah maka kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Efesus pasal yang pertama ayat ke-7. Di dalam Kristus Yesus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12. Aku menulis kepadamu anak-anak, karena dosa-dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Poin yang pertama tolong ditangkap. Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni kita. Jadi kalau berurusan sama dosa, kita perlu ingat poin yang pertama ini. Jadi buat teman-teman yang jatuh bangun dalam dosa, Yesus tetap sayang sama engkau. Yesus mengampuni engkau. Ayo balik. Buat kalian yang tidak jatuh dalam dosa, berkuat, melatih diri sehingga tidak jatuh dalam dosa. Yesus bangga sama kalian. Yesus sayang sama kalian. Kedepannya nanti umpama kita terpleset ya jatuh dalam dosa, segera bangkit dan ingat, Yesus sayang sama kita. Yesus mengasihi kita. Yesus tetap mengampuni kita. Itu iya dan amin. Pengampunan dicurahkan karena kematian Yesus di kayu salib. Yesus mengampuni kita dengan kasih yang kekal. Pengampunan kekal. Apapun yang kalian lakukan, pengampunan Yesus ada dalam hidup kalian. Itu poin yang pertama. Dan dosa kalah, hancur gara-gara kasih Yesus dan pengampunan Yesus. Mereka yang sadar akan ini, guys, kita yang sadar akan ini, kita akan berhenti berbuat dosa. Karena kita sadar Yesus sayang sama kita. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Kita akan stop dosa. Tolong pegang ini dengan iman. Aku masuk poin yang kedua. Di Ibrani tadi, ayat yang ke-12 1-8 tadi itu kita baca ya. Dan kita ingat nih, keren, ayat yang ke-6 nih. Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Wow. Poin yang kedua tolong ditangkap. Yesus menyertai, melatih, mendidik, dan memberikan kita kekuatan. Ibrani pasal 12 tadi itu ayat yang ke-2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Yang membuat kita kuat dalam iman adalah pribadi Yesus. Waktu kamu perang lawan dosa, you gak sendirian. Waktu kamu menolak dosa, kamu gak sendirian. Yesus beserta dengan kamu. Itu iya dan amin. Yesus yang berikan kamu kekuatan. Yesus yang melatih kita sehingga kita bisa berkata tidak sama dosa. Yesus yang mendidik kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan gak akan biarkan loh. Tuhan akan gendong kita, Tuhan akan didik kita, Tuhan akan melatih kita untuk menghadapinya lagi. Ini keren banget nih. Kamu gak sendiri gitu loh. Jadi aku mau dorong sama teman-teman. Hidupmu tuh tidak sendirian, kamu tuh bersama Yesus. Dimanapun kalian berada, kamu bersama Yesus. Dan Yesus itu berperkara dalam hidupmu. Yesus melatih manusia jiwa dan manusia dagingmu. Sehingga kamu siap jadi duta-duta Kristus. Dan siap berkata tidak sama dosa. Yesus akan latih. Yesus akan kuatkan engkau. Yesus akan pulihkan engkau. Yesus akan mampukan engkau untuk berkata tidak sama dosa. Kita buka di Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Gara-gara Yesus mati di kayu salib, kita bukan jadi hamba dosa lagi. Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Biarlah kamu memperhitungkan dirimu sendiri sebagai orang yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Elohim di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-12.
Oleh karena itu biarlah dosa tidak berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, sehingga membuatmu menuruti segala keinginannya. Ayat 13. Janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Ayat yang ke-14. Dosa tidak akan berkuasa atasmu, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah anugerah. Anugerah Yesus yang menyertaimu itu membuat engkau bebas dari dosa. Bisakah kita tidak berbuat dosa? Bisa. Karena Yesus Kristus ada dalam hati kita dan selalu menyertai kita. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Yang pertama, saya ulangi ya, Yesus mengasihi dan mengampuni kita, sehingga kita bisa bebas dari dosa. Yang kedua, Yesus menyertai, melatih, mendidik, dan memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa berkata tidak sama dosa, men. Yang ketiga, ayo melangkah dengan iman dalam anugerah Yesus Tuhan. Aku suka perkataannya Paulus di Ibrani tadi itu ya, kalau kita mau cek lagi. Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Ayat yang pertama. Ketika kita mempunyai karena kita mempunyai begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat, dan marilah kita berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang ada di depan kita. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25-27. Setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapat mahkota yang fana, sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana. Jadi aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku tidak meninju sembarangan seperti memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Di Roma tadi juga ngobrol dengan jelas, serahkan anggota tubuh kita sebagai senjata Elohim. Jadi yang ketiga, melangkah dengan iman ini artinya apa sih? Ayolah, disiplin diri kita. Lakukan dengan iman, disiplin diri kita. Kita percayakan kasih Yesus dan pengampunannya. Kita percaya Yesus sertai kita. Ayo mulai melangkah dengan iman. Itu yang ketiga. Apa kelemahan kalian dalam dosa? Lari dari situ. Tinggalkan tempat itu. Itu langkah iman. Apa kekurangan kalian? Apa kelemahan kalian? Perihal apakah itu? Disiplin diri kalian. Itu langkah iman kalian. Latih diri berkata tidak sama dosa. Hindari perkumpulan atau tempat atau sistem atau keadaan di mana kita bisa berbuat dalam dosa. Kita tahu daerah kelemahan kita masing-masing, guys. Ambil langkah dengan iman menjauh dari situ. Itu akan membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Dan anugerah Yesus melimpah dalam hidupmu. Haleluya. Kita berdoa yuk. Aku mau tutup dengan satu penyembahan. Dan kita mau sembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dan
kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk review. Jadi 3 hal kunci sehingga kita bisa berkata tidak sama dosa. Yang pertama adalah sadar bahwa Yesus mengasihi dan mengampuni kamu. Men, itu poin yang utama gitu loh, sehingga kita tetap bisa berlari ke depan. Yang kedua, sadar dan mengimani bahwa Yesus itu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, mendidik kita, melatih kita. Dengan didikan Tuhan kita bisa berkata tidak sama dosa, karena kita jadi orang-orang yang terlatih. Yang ketiga, mulai melangkah dengan iman dalam anugerah Yesus. Disiplin diri guys, disiplin di daerah-daerah kelemahan kalian. Dan aku mau ingatkan, disiplin yang lain, disiplinkan dirimu untuk beribadah. Cari komunitas di mana kalian bisa bertumbuh, bisa bergerak bersama-sama, saling menguatkan. Itu membuat kalian bisa berkata tidak sama dosa. Lewat 3 poin ini Yesus bisa berkarya dalam hidupmu dan membuat kalian hidup menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Karena kalian sudah bisa hidup kudus. Selain kalian sudah dikuduskan sama Yesus, kalian praktekkan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang kudus. Dan itu bikin Bapa bangga. Kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih Kau ingatkan kami akan firman-Mu ini Tuhan. Bahwa Kau sudah dan selalu mengasihi kami. Kau sudah dan selalu mengampuni kami. Itu kekuatan kami Tuhan, untuk kami selalu bangkit dan berkata tidak sama dosa Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus buat kekuatan dari Engkau, iman dari Engkau, latihan, didikan dari Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan bisa berkata tidak sama dosa. Terima kasih Tuhan. Dan komitmen kami Tuhan, kami akan melangkah dengan iman. Kami akan mendisiplin diri kami Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami akan catat titik lemah kami. Kami akan cari orang-orang yang bisa menopang kami. Kami akan cari komunitas. Kami akan mendisiplin diri kami dalam ibadah, dalam jam-jam doa. Dan kami menghindari tempat-tempat di mana kami gampang untuk jatuh. Roh Kudus, bantu kami. Kami sangat rindu menyenangkan Kau lewat kehidupan kami. Dan ini kami persembahkan tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ya, Engkau sudah kuduskan kami. Dan kami akan praktek selalu menjadi orang-orang yang hidup kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah atas kami.
kasih-Mu melimpah atas kami semua. Haleluya. Amin. Selamat malam guys. Enjoy terus dalam Yesus Tuhan. Cek di YouTube yang tadi ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless.